Mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Imam mazhab yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Imam mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Makamnya di Mesir. Ada satu tempat namanya Masjid Imam Syafi'i. Di samping masjid itu sekarang perluasan masjid masuk ke dalam areal masjid, Masjid Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam besar. Salah satu dari imam besar ini adalah Imam Malik bin Anas, masyhur populer dengan nama Maliki. Nama kitab hadisnya Muwatta. Adik-adik sekalian, Aisyah adalah sahabat Nabi. Komplain satu jamaah, Ustadz Somad, ya saya nggak setuju kalau Ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi. Kenapa kamu nggak setuju? Yang benar Aisyah adalah istri Nabi, Pak Ustadz. Saya cerita lain, dia ngomong lain. Yang saya maksud sahabat menurut ilmu hadis, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim, maka itu sahabat Nabi. Aisyah sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Hafsah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi menurut ilmu hadis. Tapi kalau menurut ilmu warisan, Ali menantu Nabi, Fatimah anak Nabi, Aisyah istri Nabi, Abu Bakar mertua Nabi, Hasan Husain cucu Nabi. Tapi semuanya sahabat Nabi, karena mereka cukup 3 syarat: jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim. Memangnya ada orang yang ketemu Nabi tapi tak beriman dengan Nabi? Ada. Siapa namanya? Ada dalam Al-Quran. Adik-adik, bapak ibu tahu semua namanya siapa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab. Untuk menjadi sahabat Nabi, dia punya sepertiga, ketemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak disebut dengan sahabat Nabi. Nabi, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'i. Tabi'i syaratnya 3: ketemu dengan sahabat Nabi, beriman dengan ajaran Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim, maka dia disebut dengan tabi'i. Contoh Al-Hasan Al-Basri. Banyak sekali nama orang Indonesia Al-Hasan Al-Basri. Menteri Hasan Basri Durin, Ketua MUI Republik Indonesia Kiai Haji Hasan Basri. Mungkin di antara adik-adik pun ada namanya Hasan Basri. Cuman sekarang orang malu punya nama Hasan Basri. Nama kamu siapa? Bram. Al-Hasan Al-Basri tabi'i, karena dia belajar kepada sahabat Nabi. Hasan Basri murid langsung dari sahabat Nabi yang ada di kota Basrah, yaitu Anas bin Malik. Maka sahabat Nabi yang punya murid-murid sekalian, muridnya itu disebut dengan tabi'i. Maka di Maghrib, negeri Maroko, bertebaranlah tabi'i, tabi'i, tabi'i. Setelah tabi'i, tabi'i, tabi'i. Sekarang kita baca kitab hadis namanya Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam 4 mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Imam mazhab yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Imam mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Makamnya di Mesir. Ada satu tempat namanya Masjid Imam Syafi'i. Di samping masjid itu sekarang perluasan masjid masuk ke dalam areal masjid, Masjid Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam besar. Salah satu dari imam besar ini adalah Imam Malik bin Anas, masyhur populer dengan nama Maliki. Nama kitab hadisnya Muwatta. Lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Sahih Muslim, lebih tua dari Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Namanya Muwatta. Nama penulisnya Imam Malik, Muwatta Malik. Dan Imam Malik menulis kitab Muwatta
yang kita baca sekarang dicetak di penerbit Darul Fikri Beirut, yang dicetak di Darul Hadis Mesir, itu semuanya diriwayatkan oleh orang Maghribi bernama Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Karena Imam Malik punya riwayat Muwatta 14. Saya Ustadz Abdul Somad, ceramah saya diriwayatkan oleh murid-murid yang hadir ini dengan periwayatan macam-macam. Ada yang periwayatan Panasonic, ada yang periwayatan Sony, ada yang periwayatan Samsung. Maka banyak versi, banyak riwayat. Loh, kok bisa beda-beda riwayat? Ya majelisnya kan banyak. Ada riwayat dari Jakarta, yang kebetulan waktu saya tausiah di Jakarta dia dengar riwayat saya. Ada yang kebetulan di Bandung, Kabupaten Bandung. Ada yang kebetulan besok di kota Bandung. Maka banyak riwayat. Salah satu riwayat dari 14 riwayat kitab Muwatta Malik adalah oleh dari Maghribi Maroko, yaitu riwayat Muwatta Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Adapun masalah perbuatan, maka semua kalangan salaf mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergelar dengan salafus salih. Tradisi yang sampai hari ini yang bisa kita ambil dari Maghribi Maroko itu apa? Program ngapal Quran untuk anak-anak kecil. Makanya didirikan namanya Darul Quran. Darul artinya rumah, Quran rumah Quran. Sekolah non formal. Sore-sore menjelang asar ke azan maghrib, anak-anak bawa lauh namanya. Lauh adalah semacam triplek tapi terbuat dari batu tulis. Adik-adik saya yakin tidak ada yang pernah menulis di batu tulis, tapi untuk mak kita, ayah kita, kakek kita mungkin pernah belajar di batu tulis. Dia bisa ditulis tapi nanti bisa dihapus, hilang. Besok ditulis lagi, dihapus, semacam whiteboard. Tapi ini yang tradisional punya. Dan anak-anak di Maroko itu belajar dengan menggunakan lauh. Untuk apa? Mudah menghafal. Teknisnya, guru membacakan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Quran itu turunnya bukan kertas. Quran turun bukan dalam bentuk batu yang melayang-layang. Quran adalah suara. Suara Jibril didengar Nabi Muhammad, suara Nabi Muhammad didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'i, suara tabi'i didengar tabi'i, sampailah ke guru kita dan kita mendengar suara itu. Maka metode ini sampai hari ini masih berjalan. Namanya metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Enggak ada pakai tulisan. Dengar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tajwid nanti belakangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu kemudian setelah dia baca ditulis di lauh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama dia lihat, connect di kepalanya, dia lihat di mata, dia ingat di hati. Pertama lihat, hapus sedikit, tapi bayang-bayangan tulisan masih ada. Hapus masih ada. Sampai akhirnya tulisan itu hilang, terhapus sama sekali. Tulisannya hilang tapi di kepala tetap ada. Metode menghafal Al-Quran sampai hari ini masih tetap terjaga. Jadi kalau ada yang studi banding metode menghafal Quran, ini salah satu yang bisa diambil dari negeri Maghribi. Sampai hari ini menulis di batu tulis. Dan memang zaman Nabi SAW Al-Quran ditulis di 3 tempat. Pertama, tulang onta. Yang kedua, batu yang ceper. Yang ketiga, pelepah korma. Pelepah korma itu pangkalnya lebar, dipotong, itu bisa ditulis ayat Quran. Yang kedua, tulang onta. Tulang onta pada bagian pundak itu lebar, jemur kering, itu bisa untuk alat tulis. Dan batu tulis. Sampai hari ini masih mereka pakai metode itu baik.
Kalau kita tidak punya batu tulis, mungkin pengganti batu tulis whiteboard bisa. Dan saya setiap ditanya, Ustadz, gimana cara menghafal yang baik? Pertama, hafal. Kalau saya pribadi, pagi, subuh, menjelang sholat subuh atau setelah sholat subuh, karena otak kita masih fresh, masih segar. Hafal dulu. Setelah selesai itu, tulis. Ambil whiteboard kecil, tulis. Kalau kita menghafal, cepat. Tapi ketika dibaca pelan, hilang. Dengan menulis, sekali menulis, kualitasnya bisa 10 kali hafalan cepat. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu disuruh jadi imam maju ke depan, tabarakallah. Hilang dia. Karena baca cepat dengan baca pelan beda. Tapi ketika orang menulis, maka menulis itu pelan. Tabarakalladzi. Makanya ujian Al-Azhar ada ujian tulisan. Pertama, hafal. Yang kedua, tulis. Yang ketiga, ingat baik-baik. Kalau dia ayat Quran, baca dalam solat. Solat qabliyah subuh, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, solat du'a, solat qabliyah asar, solat qabliyah maghrib, solat ba'diyah maghrib, solat qabliyah isya, solat ba'diyah isya, solat witir sebelum tidur. Kalau witirnya sebelum tidur, solat tahajud malam, diulang-ulang bacaan. Kalau ayat Quran, hadis jangan dibaca dalam solat. Oleh sebab itu, tapi yang tidak kalah penting adalah syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Waqi'. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi'. Saya melapor kepada Waqi'. Su'a hifzi, hafalan saya error, kacau. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkanlah perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tidak akan berikan cahaya, pencerahan, the likeness kepada orang yang banyak berbuat maksiat. Oleh sebab itu tinggalkan perbuatan maksiat. Alhamdulillah di Masjid Al-Fathu ini yang hadir saya lihat anak-anak muda semua, luar biasa. Anak muda, semangat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan Jawa Barat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena anak muda harapan, kata